orang-orang yang sebenarnya benar-benar sakit bisa diremehkan oleh masyarakat karena ada orang lain yang karena ngikutin tren Bib ngaku-ngaku aku bipolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Paranois, kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husein Jafar Hadar. Dan buat kalian jangan lupa follow semua media sosialnya Berbeda Tapi Bersama dan media sosialnya Noise juga. Dan jangan lupa juga install aplikasinya Noise agar kalian bisa subscribe Berbeda Tapi Bersama di sana dan kalian dapat pemberitahuan setiap ada audio baru, podcast terbaru dari gua bareng tamu-tamu yang selalu berbeda tapi bersama. Nah, kali ini sudah pasti berbeda. Gua udah pernah ngobrolin perbedaan agama. Gua pernah ngobrolin perbedaan kepercayaan, perbedaan style, perbedaan suku, perbedaan apapun lah. Nah, kali ini perbedaan disiplin keilmuan. Dan gue akan ngobrol sesuatu yang berbeda tapi sering bersama nih, yaitu dengan Hasan Askari di bidang psikologi. Terima Apa kasih, kabar Bib. Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bib sehat, Bib. Sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini nih kita akan ngobrolin sesuatu yang jelas berbeda, tapi sering ketuker. Nggak ketuker sih, sering posisi kami agama ini lebih dominan sehingga dianggap bisa menyelesaikan semua masalah tanpa masalah, padahal itu tagline-nya Pegadaian bukan tagline agama. Nah, sering kali tuh kalau aku ya, saya tuh sering di pesan-pesan Instagram, Twitter itu orang curhat masalah-masalah yang menurut gue sih masalah-masalah psikologis. Oke. Kayak dari yang receh-receh sampai mau bunuh diri. Wow. Entar karena hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan pasangan, ataupun hubungannya dengan teman. Even itu soal cyberbullying atau bullying gitu. Atau yang receh-receh ya kayak saya gak tenang, Bib. Kemudian saya merasa ingin melukai diri saya terus gitu. Dan lain sebagainya. Dan gue suruh nyelesain masalah itu, tentu gue gak berani ya nyelesain masalah itu, karena gue tahu persis kalau masalah psikologi itu salah mentreatmentnya itu bisa membuat orang semakin terpuruk gitu. Betul. Misalnya orang curhat, kemudian gue bilang bersyukur, lo masih gak ada apa-apanya. Yang sonono begini, itu bisa akan membuat kondisi lebih parah kan. Betul. Ada yang bilang kalau mental parah, mati perlahan. Dan itu bisa sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Hidupnya tuh udah kerasa kayak di neraka. Dan itu real. Bukan real nerakanya, bukan. Tapi penuh penderitaan dan gak ada sedikit pun rasa senang dalam hidup. Itu real. Ada memang. Dan kita sulit berempati karena kita gak melihat secara kasat mata dan gak merasakan. Kita. Kok bisa separah itu? Masa sih separah itu? Atau bahkan ngada-ngada ya. Iya, jangan-jangan dia lebay, drama mungkin. Iya. Dan emang perasaan itu separah apa sih ketika orang kena mental gitu? Kena masalah mental. Masalah mental. Masalah mental kan ada banyak ya, Bib ya. Bahkan ada klaster tipe gangguannya. Ada yang Habib tadi sampaikan tuh spesifik sebenarnya mengarah ke gangguan mood, depresi. Depresi itu adalah state keadaan di mana mood kita di bawah. Ini mood normal, ini happy, ini di bawah. Itu namanya state depresi. Di atas itu happy, di bawah itu normal, di bawah tuh depresi. Depresi, di tengah itu normal. Ya, ini sekedar mood nih. Manusia normal moodnya naik turun kan. Ada yang lagi happy nih, aku lagi happy bawaannya gitu. Ada yang bawaannya lagi melo nih, lagi sedih, berarti di sini. Di bawah itu berarti. Di bawah banget. Kalau depresi di bawah banget. Gangguan mood depresi itu gangguan yang ngebuat mood kita secara konstan di bawah terus. Dan susah banget naik, tapi gampang banget turun. Itu gangguan mood. Nah, kalau sudah gangguan, banyak orang bilang, "Oh, itu ya pikiran dia terlalu negatif." Padahal gangguan mood depresi
itu bukan karena pikiran negatif. Gangguan mood depresinya lah yang membuat dia memunculkan pikiran yang negatif. Oh, sebaliknya justru. Sebaliknya justru. Nah, permasalahannya kan ada di moodnya yang terlalu di bawah terus nih secara konstan. Mood itu diatur sama salah satu hormon atau neurotransmitter Bib di otak kita yang namanya serotonin. Orang kalau serotoninnya cukup, moodnya stabil. Serotoninnya banyak, moodnya tinggi, percaya diri. Kalau habis moodnya, jadi dia depresi. Nah, gangguan mood depresi adalah gangguan ketika otak kita, bagian yang mengeluarkan hormon serotoninnya, nggak normal aktivitasnya, sehingga serotoninnya nggak muncul, Bib. Nah, itu nggak bisa disembuhin dengan contoh terapi ke psikologi aja lah. Psikoterapi nggak bisa. Itu butuh obat gitu. Itu butuh harus ke psikiater. Ada antidepresan yang memang meningkatkan hormon serotonin. Gitu. Jadi lu sendiri kan psikolog? Enggak, sarjana psikologi. Tapi mental health counselor. Apa bedanya dengan psikolog? Psikolog tuh udah ambil profesi sehingga bisa mendiagnosa kamu punya gangguan tipe apa. Gangguan ini ada banyak, Beb. Depresi itu ada banyak tipenya. Ada MDD, ada Major Depressive Disorder, ada Persistent Depressive Disorder. Total tuh masalah mental berapa sih jumlahnya kira-kira? Kalau nggak salah ya, seingatku di DSM-5 tuh lebih dari 100 kalau nggak salah ya. Dengan tipe pecahan-pecahannya. Belum pecahannya tuh, masih 100 tuh. Dengan tipe pecahan-pecahannya. 100 masalah. 100 lebih. 100 lebih masalah. Nah, kalau psikiater siapa tuh? Psikiater seorang dokter yang ambil spesialis kejiwaan, SPKJ. Jadi dia tahu soal gangguan-gangguan dan bisa meresepkan obat. Nah, sekolahnya di Fakultas Kedokteran. Kalau psikolog di Fakultas Psikologi, betul. Betul. Harus. Kalau psikolog itu profesi atau S2 psikologi? S2 plus ada ambil profesinya ya. Kayak kenotarisan lah ya. Betul, persis. Ambil profesi. Baru dia bisa mendiagnosa, bisa melakukan psikoterapi. Psikoterapi ini salah satu jenis terapi yang dilakukan pada klien-klien yang punya masalah psikologis gitu. Kalau orang awam bilangnya kepribadian ganda misalnya. Itu ada loh, Bib. Itu namanya DID, Dissociative Identity Disorder. Orang kalau tiba-tiba dia berubah dari dirinya jadi orang lain, plus waktu balik ke dirinya yang asli, dia lupa sama yang dilakukan kepribadiannya yang kedua. Nah, itu salah satu gejala DID. Jadi benar-benar nggak ingat loh. Mungkin nggak sih berarti orang tuh merasa tiba-tiba alim? Ada. Tapi kalau DID, kalau misal dia DID, karakter yang satunya alim, satunya maksiat lah. Maksiat banget. Ada. Dan itu lupa. Waktu dia berubah jadi yang maksiat, dia bisa aja lupa. Waktu dia balik alim, orang-orang bilang, wah kamu kemarin ketemu, Dia nggak tahu kemarin ke klub gini kamu minum, Astagfirullahaladzim. Jadi tapal batasnya itu lupa, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, ada orang yang kan sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi dia menduga dirinya. Itu di mana masalahnya tuh? Contoh ya, tadi ada ngomongin mood ya, seneng, netral, depresi. Ada orang moodnya yang lagi seneng, terus tiba-tiba karena ada masalah dia jadi jatuh. Terus nggak lama ada kabar gembira lagi, seneng lagi. Terus dia bilang, kok aku cepet banget berubah ya? Berarti aku bipolar. No, you're not. Bukan dong. Gangguan bipolar nggak hanya bisa didiagnosis kepada orang yang moodnya habis naik turun naik lagi. Enggak. Ada banyak syaratnya untuk bisa mendirikan sebuah diagnosis. Dan itu dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Contohnya. Bipolar tuh bukan naik turun cepet nggak terduga gini, bukan. Justru kebanyakan bipolar adalah moodnya di atas, mania namanya. Manianya bukan nggak harus happy ya. Kadang ada orang mania dikira harus happy bipolar, padahal nggak. Mania ini punya energi yang berapi-api untuk melakukan sesuatu. Bahkan ada ibunya klienku punya gangguan bipolar, udah bertahun-tahun nggak mau minum obat. Dia waktu lagi di atas, Bang. Jam 2 malam pernah telepon temennya. 2 malam tiba-tiba ngomong, aku pingin buka panti asuhan, aku pingin gini. Punya duit, dibeliin semua fasilitas untuk bikin panti asuhan sendiri. Gak ngurus izin, gak ngurus apa. Terus orang-orang di jalanan tuh diasuh di rumahnya.
Tanpa izin, tanpa apa. Oke. Tapi itu terjadi selama 5 hari. Habis itu dia drop ke fase depresinya. Anak-anak ini dibiarin terlantar di rumah itu, nggak dibeliin makan, nggak diapain, nggak peduli dia. Oke. Ngapain aku ngurusin orang, enak banget. Dia tuh malah keenakan. Malah berubah gitu. Iya, dia ke fase depresinya. Dan dia udah nggak ada pikiran untuk nolong orang lain lagi, hancur dia. Bahkan dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Nggak bisa. Dia udah self harm, ingin bunuh diri, udah kacau, udah benar-benar kayak depresi. Dan itu bertahan selama 2 minggu atau 1 bulan. Nanti tiba-tiba naik lagi di atas lagi. Dia pingin punya sesuatu yang lain lagi. Aku pingin ngelakuin ini. Aku pingin bisnis durian. Itu real story. Beli dia banyak. Jadinya sekarang habis duitnya, Bib. Habis. Karena itu ya. Dan keluarganya kepayahan semua. Gimana kemudian orang mendeteksi, gue nih harus ke psikolog nih. Iya. Pada dirinya. Sampai pada batas apa kemudian? Iya. Ada yang ngaku-ngaku, aku nih punya trust issue. Trust issue itu masalah serius lebih. Trust issue itu apa? Kita kesulitan untuk percaya sama orang lain. Kita nggak bisa percaya sama orang lain. Ini masalah serius. Kamu tidak punya kemampuan untuk percaya dengan orang lain. Dimana kepercayaan adalah pondasi semua hubungan dengan orang lain. Betul. Ya kan? Pada batas tertentu, aku juga begitu. Nah, betul. Kalau bisnis tuh susah banget untuk percaya ke orang. Nah, itu kan masalah atau bukan, gimana kita tahunya itu? Kalau trust issue itu benar-benar tidak mampu, bukan tidak mau ya, tidak mampu percaya sama orang. Dan ini bertahan selama beberapa bulan gitu. Dan emang di titik ekstrim tuh dia mungkin menikah, dia mungkin pacaran. Cuman dia nggak berharap lebih pasangannya nggak selingkuh. Pasangannya selingkuh, ketahuan. Ya udah tahu, udah dulu pasti kok akan dihianati bla bla bla. Dan dia nggak lebay dalam hal itu. Malah mungkin nunggu dia ya, pasti nih gue dihianati. Emang, dan justru perilakunya menyebabkan dia dihianati beneran. Itu ada namanya self-fulfilling prophecy. Ramalan yang akhirnya mewujudkan dirinya sendiri karena dia berperilaku tidak menyenangkan, Bib. Yang ternyata dia nggak sadar bahwa perilakunya sendirilah yang ngebuat orang lain malah melakukan yang udah dia takutkan, yaitu dihianati tadi. Nah, trust issue ini, Bib, seberbahaya itu sebenarnya impactnya. Cuman karena sekarang trending banget ya konsep-konsep psikologi, dipopulerkan oleh influencer atau siapapun lah yang jadi panutan orang-orang tuh yang padahal nggak punya basic pengetahuan, terus ngomong, akhirnya banyak orang yang merasa, oh aku juga. Padahal sebenarnya secara logika aneh ketika kamu merasa punya trust issue, tapi setiap kali kamu ketemu orang, kamu bilang kamu punya trust issue. Bagaimana kamu bisa tidak percaya sama satu orang, tapi percaya sama ratusan ribu followersmu untuk membuka diri hal sesensitif punya trust issue gitu. Iya. Itu karena ngetren. Iya, jadi tren. Nah, berarti kuncinya di edukasi ya. Betul. Orang diedukasi bahwa mental health itu ada. Nyata dan harus disembuhkan melalui psikolog atau psikiater. Betul. Sekaligus itu mengedukasi orang-orang yang tadi yang lebay itu agar dia tahu, oh ternyata kalau begini itu bukan masalah mental. Benar. Ternyata aku masih aman kok. Aku belum bisa nyebut diriku sakit. Oh ternyata aku nggak boleh nyebut diriku sendiri sakit, self diagnose. Karena kamu nggak punya kapasitas itu. Dan harusnya kita malu kalau melakukan self diagnose. Apa bahayanya kalau kita mendiagnosa diri kita sendiri? Ya. Selain karena kemungkinan kita susah atau salah dalam mencari penanganannya. Karena kan misal bipolar sama depresi, unipolar sama bipolar, treatmentnya nih harusnya beda loh. Atau kita sebenarnya punya skizofrenia, tapi karena kita pernahnya nonton film Split, kepribadian ganda, dan kita ngerasa ada bayangan-bayangan soal orang lain di kepala kita, sebenarnya skizofrenia, tapi dia pernahnya nonton film kepribadian ganda, oh aku ternyata punya DID, Dissociative Identity Disorder. Akhirnya dia bilang aku punya ini kepribadian ganda. Akhirnya ke psikolog, bukan ke psikiater. Padahal skizo harusnya ke psikiater. Jadi selain kita, karena kita kemungkinan salah dalam mendiagnosa diri sendiri karena kita nggak punya kemampuannya, akhirnya kita salah mencari penanganannya. Yang kedua, kemungkinan yang menyedihkan adalah orang-orang yang sebenarnya benar-benar sakit bisa diremehkan oleh masyarakat karena ada orang lain yang karena ngikutin tren, Bib, ngaku-ngaku aku bipolar. Akhirnya begitu ada orang bipolar yang asli, yang menderita, yang hidupnya kayak disiksa tiap hari,
Begitu ada orang yang benar-benar sakit, speak up soal sakitnya, diketawain. Oke. Ah, sama dong bipolar kayak dia. Ah, santai dong. Berarti kalau bipolar gini-gini, malah dijadiin bercanda. Ada loh, Beb. Oke. Jadi yang jadi korban adalah penderita yang real. Konsekuensi kolektif dari orang yang mengaku-ngaku punya gangguan, padahal sebenarnya enggak, self-diagnosis. Nah, kemudian ini juga, aku pernah baca satu artikel, judulnya Religious and Spiritual Factor in Depression. Oke, aku dia juga bilang, pernah baca tuh. Nah, dia bilang begini, orang yang meyakini satu iman atau satu agama tertentu, dia bisa justru menjadi lebih terpuruk ketika mengalami satu hal-hal terkait depresi karena agamanya. Karena dia ketika sama kayak ketika dia datang ke toko agama, oh gue depresi nih. Kemudian dia bilang, wah lu gak bersyukur, lu gak beriman. Kalau orang punya Allah gak akan depresi. Iya. Justru agama yang memperparah kondisinya, keadaan gitu. Nah, seharusnya posisi agama dalam psikologi itu seperti apa? Apa memang ya gak usah agama sama sekali, atau perlu pada batas tertentu? Paham, tergantung. Ini aku ngomong mewakili pandangan psikologi yang mana nih, perspektif yang mana. Karena kalau psikologi evolusioner, agama dianggap memberatkan. Sama sekali, semua. Enggak, ini psikologi evolusioner. Ya, orang-orang yang dalam psikologi evolusioner itu agama pokoknya sama sekali gak boleh ikut-ikut. Jelas, karena membuat orang meyakini sesuatu yang gak ada. Ya kan, ini scientism ini. Ini udah masuk ke scientism nih. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.